Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan mimpi yang berkaitan tentang kondisi spiritual seorang hamba Allah, seorang ibu akhir zaman ini, yang mana beliau itu berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Dan Abah Gurus Kumpul, seorang wali Allah dari Kalimantan, mengatakan bahwa Kiai Hasan Sepuh Genggong itu memiliki murid yang banyak menjadi wali-wali Allah. Begitu juga salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong itu diberikan mimpi bahwa dirinya itu ditakdirkan oleh Allah menjadi penghantar, menjadi perantara untuk menaikkan 7 orang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan seorang ibu rumah tangga ini insya Allah salah satu di antara 7 orang itu. Karena apa? Banyak sekali mimpi-mimpi yang menandakan terkait hal itu. Oleh karena itu simak hal ini sampai selesai agar mengetahui bagaimana sih tanda-tanda kewalian seseorang itu. Sebutlah namanya Fulani bukan nama yang sebenarnya, seorang ibu rumah tangga yang berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang berada di Jawa Timur. Ibu tersebut berada di Jakarta. Beliau bermimpi berada di luar halaman. Di malam hari melihat banyak tas kresek berwarna putih berserakan di bawah tanah. Tas kreseknya ada tulisan bersabar. Tulisan bersabar itu layaknya merek ada di tas kresek tersebut. Kemudian Fulani memunguti tas kresek tersebut. Tiba-tiba ada laki-laki yang tidak dikenal ngomel-ngomel mengatakan, apa sih bersabar-bersabar, sok-sokan motivasi segala ada di tas kresek. Laki-laki itu mengomentari tas kresek tersebut. Seperti itulah mimpi yang dialami Fulani. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Perlu diketahui bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang diatur di dalam agama Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam disebutkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi yang baik itu merupakan kabar gembira datangnya dari Allah. Mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang soleh, seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam syariat Islam, mimpi juga diatur tentang siapa yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah mentakwilkan mimpi, memiliki ilmu laduni. Karena ilmu takwil mimpi itu bukan didapat dari membaca buku, tetapi adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah tanpa belajar. Hal itu Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi yang tadi saya ceritakan, saudara kita itu dalam kehidupan nyatanya memang banyak mengalami petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kewalian beliau, tapi belum mendapatkan hal itu. Makanya mimpi ini adalah tentang takdir yang masih belum terjawab kepastiannya tentang kapan diserahkan makom kewalian itu. Cuman tandanya sudah banyak, mimpi-mimpinya sudah banyak. Nah, simbol di dalam mimpi beliau itu ketika berada di halaman di malam hari itu gelap. Artinya beliau itu belum diberikan petunjuk tentang kepastian tentang kedudukannya di sisi Allah. Namun pada visual berikutnya, yaitu ada tas kresek berwarna putih yang bertuliskan bersabar, itu petunjuknya tentang kepastian makom kewalian yang akan terjadi. Tas kresek itu kenapa dipilih oleh Allah sebagai simbol yang ada di dalam mimpi itu? Kita ketahui ketika kita membeli makanan, misalkan gorengan yang tidak ada bungkusannya, kemudian kita membawanya, nggak mungkin kita membawa tanpa tas kresek.
Yang mana ketika kita beli makanan untuk terlindungi dari bakteri, kuman, debu-debu yang berterbangan karena kendaraan bermotor sering lalu lalang, maka dijadikan tas kresek itu oleh Allah sejak azali, dicatatkan oleh penanya bahwa itulah salah satu ilmu yang diberikan kepada manusia, bahwa tas kresek itu fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap barang-barang yang dibawa, seperti halnya makanan, gorengan. Nah, di dalam mimpi itu, tas kresek itu bermakna bahwa dia dilindungi oleh Allah, diberikan perlindungan, diberi simbol kresek berwarna putih, yang mana putih itu ada kaitannya, ada benang merahnya dengan firman Allah di dalam surah Al-Imran tentang orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yaitu wajahnya putih berseri. Begitu juga di dalam hadis Nabi tentang pakaian yang terbaik untuk umat Islam, yaitu warna putih, disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi warna putih itu adalah tentang kebaikan. Tas kresek itu adalah pelindung. Nah, pelindungnya apa? Nah, itu ada pada kalimat bersabar. Jadi saudari kita itu ketika lagi menunggu tentang takdir yang akan terjadi, kedudukannya, kewaliannya di sisi Allah itu, dia diberikan petunjuk supaya melindungi hatinya itu dengan sikap bersabar. Sedangkan laki-laki yang ngomel itu adalah bermakna kalau orang lain yang melihat tanda-tanda atas kresek putih itu, dia tidak paham karena apa? Buta mata hatinya, tidak paham tentang tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan saudari kita mampu, makanya memunguti tas kresek tersebut. Nah, seperti itulah makna yang dialami saudari kita. Nah, mengenai anjuran bersabar, ini berkaitan dengan anjuran Allah kepada wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, bab kesabaran. Allah berkalam hakikat, berkalam menyampaikan ilmu kebenaran hakiki kepada wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Di dalam kitab itu disebutkan, pintu yang terdekat dengan pintuku adalah pintu kesabaran. Demikianlah kata Tuhan kepadaku, tiada pintu lagi antaraku dan antaranya, dan pintu-pintu lain berada di belakang pintu sabar. Setiap pintu satu hijab, dan pintu kesabaran tidaklah berhijab. Maka hendaklah engkau iqomah di dalamnya. Engkau menginginkan Tuhanmu, hendaklah engkau memandang kepadanya, dan bersabar hingga Allah yang mendahului. Jadi Allah itu memberikan pengajaran kepada walinya bahwa jarak paling dekat dengan Allah dan tidak ada penghalang dari kedekatannya kepada Allah adalah bersikap sabar atas takdir yang Allah berikan. Allah menganjurkan agar istiqomah dalam bersabar sampai Allah bertajalli, yaitu menampakkan perbuatannya kepada si wali Allah tersebut. Keadaan tajalli difirmankan dalam hadis Al-Bukhari. Allah berfirman, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan seterusnya. Yang itu artinya perbuatan si wali adalah berbuat dengan kekuasaan Allah. Nah, seperti itu tentang keutamaan bersabar bagi calon-calon para wali itu, dituntut oleh Allah untuk bersabar atas berjalannya takdir demi takdir. Nah, kenapa saya menyatakan ibu rumah tangga ini calon wali? Karena apa? Banyak sekali petunjuk-petunjuk mimpi yang dialami beliau. Misalkan akan menjadi pemenang Grand Award, yang mana itu adalah dia akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Lalu mimpi terbang itu adalah tentang alam jabarut, alam kekuasaan. Allah memberikan kemampuan kepada ibu Fulani tersebut. Beliau itu terbang di salah satu tempat di kota Jakarta. Jadi antara Tamrin dan Sudirman, disitulah nanti takdirnya beliau akan diberikan kekuasaan oleh Allah di tempat itulah. Dan yang lain, beliau mimpi nyapu rumah-rumah orang. Dikatakan di dalam mimpi itu bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab saya. Nah, itu adalah tentang kewalian, karena orang yang disebut wali itu ketika berada di tempat di suatu lokasi, dia bersama rahmat Allah. Allah merahmati orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, seperti itulah takwil mimpi dan berkaitan dengan mimpi-mimpi yang sebelumnya. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.